94,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2022 Make Your Dream Come True. Selamat hari Rabu, hari dimana para taruna Akademi Militer ini ngerasa senang banget sahabat tidak bisa kembali menghirup udara segar, memandang ya kota Magelang yang ini udah mulai hujan terus tapi tetap pesiar seminggu sekali harus dijabanin. Dan kali ini kita udah seperti biasa kedatangan dua orang taruna Akademi Militer yang akan berbagi cerita begitu untuk hari ini, kira-kira sesibuk apa mereka dan gimana struggle mereka dari awal masuk ke Akademi Militer sampai dengan sekarang sudah sampai di tingkat 3 karena kembali ada Sersan Mayor 2 Taruna yang hadir ke Radio Tidak. Yang pertama kita sapa dulu Serma Datar Kausar Fajari. Halo, izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Kausar Fajari, Serma Datar nomor Akademi 2020-284 asal Solo. Oke, dari Solo ya. Yang kedua adalah Serma Datar Hafiz Hanesa. Ya baik, izin memperkenalkan diri, nama Serma Datar Hafiz Hanesa Arya Bima, nomor Akademi 2020-110 asal Kediri, Jawa Timur. Oke, Kediri dan juga Solo ya. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, udah nggak sabar ketemu adik-adik baru nih. Besok hari Jumat bakalan ada wisuda, hari Senin 31 Oktober ya bakal ada wisuda jurid. Ya, baik. Ini udah tingkat 3 sekarang, keinget gimana dulu leganya awal-awal masuk ke Akademi Militer yang jelas ya. Karena kita akan tanyakan, dan untuk yang pertama ini Iqbal baru ngelihat keduanya ini memakai, kalau yang lagi live juga di Instagramnya Radio Tidar @Radio Tidar FM udah ngelihat Bang Kausar dan juga ini nyebut apa nih? Kausar Fajri? Kausar Ya, Bang Kausar sama Bang Hafiz ini kurnya warna merah. Ini boleh dijelaskan kur apa lagi ini nih? Untuk tali kur warna merah itu tali kur yang mengebarkan Danton itu, Danton Corps. Komandan Peleton Iya. Korps Madya ini berarti Membawahi peleton, satu peleton. Oke, satu peleton. Satu peleton itu ada berapa orang? Untuk satu peletonnya sendiri itu ada 35 orang. 35 orang. Jadi memimpin 35 teman-temannya atau adik tingkat? Untuk saya itu di Maja itu teman-teman sendiri. Teman-teman sendiri gitu ya. Jadi kayak ibaratnya kayak anak-anak SMA ada OSIS-nya gitu ya, atau ketua kelasnya, ketua regu. Menarik ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa kegiatan mereka, tapi mungkin boleh diperkenalkan dulu siapa itu Kausar Fajari dan bagaimana dulu perjuangannya masuk ke Akademi Militer nih. Pertama-tama saya Muhammad Kausar Fajari, berasal dari SMA Krida Nusantara, Bandung. Oke. Yang sudah dipersiapkan sejak awal untuk tidak kaget mengikuti kegiatan pendidikan di Akademi Militer karena sudah dipersiapkan. Makanya pada awal saya melaksanakan pendidikan di Akademi Militer saya tidak kaget. Kehidupannya sudah pernah diperkenalkan waktu saya SMA. Untuk perjuangannya Daftar berapa kali tuh? Ingat nggak dulu? saya alhamdulillah 1 kali. Oh, sekali daftar langsung tembus. Oke, mungkin karena udah tadi ya dari kelas 1 SMA udah ada persiapan dan juga pembinaan fisik, akademik, psikologi, jadi Betul. aman gitu ya. Pada awalnya masih bingung-bingung kan kalau anak SMA pengen jadi apa, tapi akhirnya waktu kelas 3 bulat tekadnya mau masuk Akademi Militer. Setelah itu perjuangannya dari awal kayak latihan fisik, latihan psikologi, yang lain-lain juga, minta doa restu orang tua yang pastinya dibutuhkan. Setelah itu masuk ke pusat, alhamdulillahnya lulus jadi taruna Akademi Militer. Oke, apakah dari orang tua juga ada background dari tentara juga nih? Pensiunan tentara. Oh, pensiunan tentara ya, tapi yang jelas sama ya, jadi kayak pesan-pesan dari orang tua, mungkin tips and triknya juga dijalani dan juga semuanya nggak mudah karena ketika pemilihan atau mungkin seleksi masuk itu tuh tidak ada lagi nama-nama orang tua yang dibawa gitu ya. Betul. Semua balik lagi ke diri sendiri. Menarik. Dari Bandung ya, Solo atau Bandung nih? Solo tapi SMA di Bandung. Kemudian kita langsung ke Bang Hafiz Hanesa. Ini mungkin boleh diperkenalkan dan diingat-ingat lagi dulu perjuangan masuk ke Akademi Militer. Apakah juga Tentara Nasional Indonesia itu jadi salah satu cita-citanya Bang Hafiz? Iya, benar juga itu. Jadi menjadi TNI AD itu merupakan cita-cita saya sejak kecil itu. Jadi mulai waktu itu saya dari SMA sudah bertekad emang berkeinginan untuk bergabung ke Akademi Militer terutama. Jadi saya waktu itu dari kelas 1 SMA memang sudah mempersiapkan diri. Kebetulan
saya memang dari diri saya mempunyai tekad yang kuat juga. Jadi orang tua juga mempunyai tekad, jadi saling melengkapi gitu. Oke, orang tua juga background tentara juga? Iya, dari Tamtama. Oke, tapi yang jelas ini ayahnya bangga banget dong ya. Iya kan, anaknya bakalan jadi calon perwira nih. Apalagi sang ayah udah nggak bisa ini kan sampai ke tahap yang tinggi. Ini menarik sekali. Dulu sekali daftar 2 kali atau? Alhamdulillah sekali. Nah ini tips untuk yang mungkin penasaran gitu ya, karena kan ada beberapa taruna yang dia sampai 3 kali bahkan bisa masuk ke Akademi Militer. Ini abang-abang nih sekali daftar langsung lolos. Ini mungkin boleh dikasih tips and trick melakukan apa agar bisa sekali daftar tuh langsung lolos. Mungkin dari Bang Kausar dulu. Dari saya yang terpenting nih kita lihat apa yang dibutuhkan. Misalnya kita kurangnya di fisik, berarti kita digenjotnya di fisik. Kalau untuk saya kemarin psikologinya masih kurang. Saya belajar psikologi lebih lihat karena presentasi nilainya ada tersendiri untuk nilai psikologi, jasmani, dan kesehatan. Kesehatan ini nilainya pasti. Jadi kalau kita kurang di kesehatan, rada susah untuk memperbaikinya. Berarti emang harus tahu dulu ya kekurangannya apa, baru digempur itu terus kekurangannya. Betul. Kalau dari Bang Hafiz? Kalau untuk dari diri saya sendiri itu berasal dari pertama itu dari niat. Kalau kita niat kita sudah kuat itu pasti kedepannya bakal mengikuti juga. Jadi kalau udah niat itu pasti kita mempunyai keinginan untuk menggali juga. Mulai dari belajar, berlatih, berdoa kayak gitu. Mulai dari persiapan waktu dulu saya itu dari akademik, saya emang dari SMA udah belajar akademik itu, terus udah mempersiapkan fisik itu mulai dari lari, pull up, sit up. Berapa kali seminggu tuh lari tiap hari kayaknya ya? Sekali lari berapa jam dulu? Masih ingat? Ya kurang lebih 1 jam. Iya, karena ngelihat yang pada chassis nih, aduh, sumpah ini jadi ikut semangat juga ya, karena jadi satu bisa sehat, untungnya kalau misalkan nggak masuk akmil yang jelas. Yang kedua tetap ya ngejaga kesehatan itu juga penting kalau misalkan kita mau coba lagi, karena kan berapa kali daftar biasanya sampai 4 kali. 4 kali ya. Oke, menarik sekali. Dan ini abang-abang dari kecabangan apa nih? Saya infanteri. Dan untuk saya juga infanteri. Wah ini nih, kalau dengar kata infanteri gitu ya, ini salah satu kecabangan yang jadi primadona katanya di Akademi Militer, atau mungkin taruna tuh pengennya rata-rata kalau ditanya pengen masuk apa, infanteri. Emang infanteri itu apa dan belajarnya apa sebenarnya? Untuk dari infanteri sendiri itu seperti banyak di kegiatan lapangannya. Jadi seperti kegiatan mengenai regu senapan, terbang senapan. Jadi kegiatan di lapangan gitu banyak, menembak gitu. Banyak fisiknya juga. Oke. Bang Kausar mau nambahin? Kalau banyak orang yang misalnya bilang kalau nggak infanteri itu nggak tentara gitu. Makanya itu. Kalau menurut saya ada beberapa taruna yang aduh sebenarnya saya nyesel nih masuk ke cabangan ini pengennya infanteri gitu. Nah, emang sebegitu primadonanya sebenarnya tidak. Kalau kita sudah masuk ke dalam Akademi Militer terus pembagian kecabangan. Kita sebenarnya tekun kepada kecabangan tersebut. Kita masih lama-lama juga, oh ya mungkin jalur saya di sini. Dan semua kecabangan progresnya juga sama. Untuk bukan kayak infanteri yang paling tinggi juga. Enggak ya berarti ya. Jadi semua kecabangan lain bisa dibilang setara ya. Setara. Oke, jadi apapun kecabangannya selagi Tentara Nasional Indonesia masih jadi korpsnya tuh tetap ya ibaratnya. Iya. Oke. Tapi susah nggak sih masuk infanteri? Katanya susah. Untuk masuk ke dalam kecabangan tersebut kita ada tes psikologinya tersendiri. Oke. Dan itu digolongkan menurut psikologinya masing-masing. Jadi nggak ada susah atau enggaknya. Kalau Bang Kausar dulu juga emang udah ngenembak mau infanteri atau kecabangan mana dulu sebenarnya? Kalau saya mau masuk kecabangan apa saja sebenarnya mau. Oke. Tapi pas masuknya di infanteri, saya juga berminat lebih di infanteri. Kalau Bang Hafiz dulu juga pernah punya, wah aku nggak nyangka bakal masuk infanteri atau emang aku harus infanteri gitu? Kalau dari diri saya sendiri emang pengen infanteri. Emang pengennya infanteri ya? Oke, itu seleksi mulai kapan sih bisa masuk ke kecabangan-kecabangan ini?
Untuk seleksi mulai dari Kopral Taruna, selesai dari Chandra di Tingkat 1 Muka, berarti ya. Oh, Chandra di Muka. selesai Chandra di Muka beberapa bulan, kemudian tes kecabangan. Langsung tes kecabangan dan katanya infanteri juga paling banyak ya di tiap angkatan ya. Iya, Betul. Karena tadi ya urusan dengan medan perang langsung ya ibaratnya. Karena dibutuhkan banyak juga. Oke, Bisa satu. menarik sekali. Jadi mungkin ada bayangan juga untuk yang kepengen banget masuk Akmil dan sudah punya pemetaan nih, besok saya harus masuk ke infanteri. Ini persiapannya atau selama di kesatrian tingkat 1 ngapain aja dulu? Masih ingat nggak persiapan? Untuk persiapan masuk infanteri, sebenarnya juga nggak ada aja sih, nggak ada sebenarnya persiapan untuk masuk itu. Karena nggak bisa mikir ya di luar, cuma udah lakuin aja gitu ya. Udah lakuin aja. Karena juga dilihat dari tes psiko juga itu hasilnya. Oke. Jadi dilihat dari tes psiko, jadi cocoknya di mana. Kalau emang cocoknya di orangnya di infanteri, jadi masuk ke kecabangan itu. Terus kalau ada yang lebih cocok di kecabangan yang bantuan tempur, udah ke banpur gitu. Oh gitu. Kalau dari Bang Kausar mungkin dulu ingat nggak ngelakuin apa akhirnya bisa masuk ke infanteri ini? Mungkin dari psikologi juga ya sama. Tidak dilihat melalui jas, tidak dilihat melalui nilai. Tapi kalau psikologinya sudah menjurus ke infanteri, akan masuk ke infanteri sendiri. Oke, yang jelas sekali udah masuk ke kesatuan, udah lakuin aja kewajiban, nggak usah mikir apa namanya hasilnya dulu, yang jelas lakuin aja dulu. Karena apalagi tingkat 1 ya, bisa dibayar ya, paling capek ya katanya ya. Nanti kita akan bahas habis ini sahabat Tidar. Dan untuk yang lagi live juga di Instagram, kita pengen nyapa dulu di @radio_tidar_fm, pertanyaan apapun seputar Taruna Akademi Militer boleh dilayangkan langsung atau boleh WhatsApp di 087808789430. Nanti Bang Hafiz dan juga Bang Kausar bakal ngejawab semuanya. Tetap di Taruna kita sampai jam 5 sore nanti. 104,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Taruna kita masih jalan bareng sama Iqbal sahabat Tidar. Kita juga lagi live di Instagram @radio_tidar_fm. Dan nanti untuk siaran-siaran Taruna kita, kalau misalkan sahabat Tidar juga ketinggalan, boleh dicek di YouTube channelnya Radio Tidar @radio_tidar_fm Magelang. Nanti semua ya yang inspiratif dari para Taruna Akademi Militer sudah kita posting. Terima kasih untuk banyak sekali reaction yang ada gabung di @radio_tidar_fm. Nanti beberapa akan kita tanyakan. Tapi kita bahas dulu nih yang besok acara akan diadakan tanggal 31. Ini kan adalah wisuda jurid gitu. Setelah dari Panda, Supanda, kemudian nasional, kemudian para calon prajurit ya, Capratar ini kan dibina di Kawah Chandra di Muka. Chandra di Muka. Nah, ini ketemu pertama kali calon-calon yang besok akan menjaga Indonesia bersama-sama ya, dari Taruna Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Kepolisian begitu ya. Melakukan pendidikan selama 3 bulan di Kawah Chandra di Muka bersama-sama. Dan penentuannya adalah besok tanggal 31 itu. Nah, masih ingat gak dulu 3 bulan pertama dari sipilnya di bredel semua ya, jadi punya mental tentara, itu masih ingat nggak seperti apa dulu? Oh, jadi waktu itu sehabis kita dinyatakan lulus dari Panpus kan, langsung diterima sama pengasuh dari Chandra di Muka. Betul. Nah, setelah itu semuanya ya emang dirubah nih, dari mental sipil menjadi mental dari sebagai seorang tentara gitu. Semuanya dirubah dari sikap kita, terus seperti itulah sikapnya dirubah menjadi harus semua, dari kegiatan dari awal sampai malam itu sudah diatur semua. Dari kita bangun pagi sampai mulai tidur lagi itu sudah teratur dari sana. Oke, kalau Bang Kausar masih ingat nggak dulu yang paling nggak kuat nih? Katanya banyak yang bilang 3 bulan pertama tuh yang paling lelah, paling kalau kata orang-orang kan emang paling berat kan. Iya. Setelah dijalani ya, mungkin seminggu pertama aja yang berat ya. Oke. Setelahnya kita cepat menyesuaikan, untuk itu dilanjutkan pelajaran, latihan-latihan luar, kemudian terbiasa kan. Makanya tidak kaget gitu. Karena udah nggak bisa mikir ya, hanya tinggal ngelakuin aja gitu ya, karena saking padatnya dari pagi ke pagi. Dan boleh dikasih tahu nggak sih dulu tuh ngapain aja 3 bulan tuh, dikasih pelajaran apa aja tuh? Masih awal-awal perkenalan ya, perkenalan lari lintas medan. Oke, fisik.
menembak. Oh, langsung ada pelajaran menembak juga? Ada pelajaran menembak awal-awal. Bela diri, militer. Pelajaran dasar. Oke, dasar kemiliteran ya. Iya, Oke. dasar kemiliteran. Survival juga diajarin juga waktu itu. juga. Itu yang paling ngeri kayaknya ya. Tapi ini karena kan kumpul nih antara Taruna Akademi Angkatan Laut, Udara, Akmil sama polisi, itu tuh apakah jadi satu berbaur atau tetap di plot yang AD sendiri, AL sendiri, AU sendiri, polisi sendiri? Itu jadi berbaur semua. Berbaur semua ya. Satu barak itu sudah 4 matra itu. Satu barang 4 matra? Iya. Oke. Jadi waktu itu saya tuh kasur saya itu paling pojok sendiri. Jadi samping saya itu teman saya dari Akpol. Terus depan kasur saya Akpol. Sampingnya lagi ada dari Angkatan Laut, terus ada AU. Jadi semuanya berbaur gitu. Oke, dan mungkin karena satu Indonesia kumpul semua ya. Meskipun ibaratnya jauh dari orang tua, punya keluarga baru lagi, itu satu Indonesia ya, itu yang paling ini ya. Kemudian masih diingat nggak setelah lulus besok tanggal 31 Oktober setelah diwisuda jurid itu ngapain? Untuk setelah melaksanakan wisuda jurid itu wisuda jurid itu kayak apa? Acara yang paling ditunggu-tunggu. Karena pertama kali ketemu orang tua setelah 3 bulan ya. Bagi para caprabatar itu. Oke. Nah, setelah wisuda jurid itu akan jadi ada kayak seorang caprabatar nanti. Jadi dia berdiam di lapangan Sabta Marga itu. Setelah diumumkan lolos gitu ya. Lolos itu. Terus pakai PDU. Betul. PDU yang Akademi TNI itu pakai biru. Oke. Yang Akpol pakai merah. Oke. Terus itu enggak ada name tag-nya. Oke. Nah, itu yang paling ditunggu-tunggu itu. Orang tuanya nyari. Oke. Oke. Iya. Oh, ada yang salah juga? Iya, soalnya Iya kan sama ya, karena bentukannya sama ya. Bukan anaknya. Oke. Kalau abang dulu orang tuanya tepat atau disamperin orang tua lain? Wah, pas banget zaman kita zamannya COVID, jadi nggak ada wisjur. Zamannya COVID. Oh, ini ada Taruna angkatan Corona ya berarti ya? Bisa dibilang seperti itu. Berarti nggak ada proses seperti itu waktu zamannya abang. Aduh, ya udah besok praspanya yang jelas ya, yang ditunggu kan itu. Oh, jadi ketika dinyatakan lulus yang paling unik dari wisuda jurid adalah ketika Caprabatar ada di lapangan Sabta Marga. Kemudian orang itu semua berarti ya, ADAU, Akpol sama AL itu ngumpul, orang tua yang nyamperin ke lapangan. Oke, besok akan kita rekam ya Pak Nurul ya. Kita akan cek apakah ada orang tua yang salah atau enggak besok hari Senin. Menarik nih. Itu setelah tingkat 1, kita ngomongin tingkat 1 dulu. Setelah pendidikan itu di barak berarti ya untuk kumpul-kumpulnya satu leteng ya. Betul. Iya. Gimana tuh? Untuk suka dukanya di tingkat 1. Tingkat 1 kumpul leteng kan kita berasal dari beda-beda batalion kan di Chandra di Muka. Setelah kami disatukan, jadi ada cerita baru lagi. Nah, itu apa itu? Suka dukanya. Ya, misalnya dari batalion sini, cerita batalion sini, cerita-cerita dulu waktu Caprabatar gimana. Terus dilanjutkan kalau tingkat 1 udah ada seniornya sekarang. Oke. Tingkat 2 ini yang paling serem nih, ya kan? Udah diperkenalkan ini caranya kalau ngadepin senior kayak gini. Harus hafal nama, ya kan? Sikap matanya harus kemana-mana dicek dulu, ya kan? Betul. Harus paham kanan kiri. Dan tingkat 1 itu belajarnya ngapain? Ingat nggak? Untuk pelajaran juga sama saja. Banyak kalau materi-materinya sudah juga sama, ada materi SMA itu juga ada. Oh, diajarkan lagi, diulang lagi ya di tingkat 1. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika. Oke, tuh dengarkan adik-adik ya. Tetap belajar loh di Akademi Militer ya. Tetap ada ketemu matematika lagi gitu. Padahal pengennya masuk Akmil nggak mau ketemu matematika, ternyata harus ada ya. Bahkan ada beberapa kecabangan yang requirement-nya tuh matematika harus jos. Betul, gitu ya. Oke. Kemudian tingkat 1 juga katanya sering masuk Kalibaban, betul? Ini ada yang nanya. Sering keluar masuk ya, karena lumpurnya tuh biar ini ya, sekalian biar nggak heat stroke sebenarnya, ya kan? Oke. Tingkat 2 sekarang katanya jadi salah satu motor akademi. Betul. Itu apa aja yang dirasakan? Untuk tingkat 2 sendiri kita menjadi penggerak dari Akademi Militer. Misalnya kita sudah mulai belajar Lokananta, bimbingan pengasuhan Lokananta,
Terus untuk kegiatan-kegiatan lebih banyak dilakukan untuk tingkat 2. Jadi makanya kita disebut motor akademi karena kita yang menjalankan dari akademi militer. Oke. Kalau Bang Hafiz paling sedih di tingkat 2 tuh apa? Nggak ada Saya ya. Bahagia semua ya. Di tingkat 2 ini sudah mulai belajar didewasakan. Karena namanya sendiri batalion dewasa. Nah, jadi di situ kita sudah mulai didewasakan. Bagaimana kita harus bisa mengatur diri sendiri, mengatur teman kita, biar kita di situ jadi belajar memimpin diri sendiri dan memimpin teman-teman kita. Dan privacy udah mulai dapat ya karena tinggalnya di flat ya waktu itu ya, tingkat 2 ya. Dari satu semua itu. Oh, tetap jadi satu. Iya, jadi satu. Oh, saya kira tetap ada bersekat-sekat gitu. Satu itu mezonet tingkat 3 ya? Iya, itu. Oh, iya. Langsung aja kita bahas tingkat 3 ini setelah mungkin tingkat 1 di barak. Kemudian kita kayak nggak punya akses privacy ya kalau di barak ya karena temennya sebelahnya juga ngelihat ya kan. Tapi keuntungannya kalau misalkan kita telat bangun bisa dibangunin ya. Betul. Ya. Tingkat 2 itu masih sama di flat. Nah, tingkat 3 merasakan mezonet. Ini udah berapa bulan di mezonet? Betah sama mezonetnya? Alhamdulillah. Ini fasilitas-fasilitas apa aja sih yang ada di mezonet? Ini ada yang nanya, boleh dikasih tahu? Untuk fasilitas sendiri yang ada di mezonet itu juga ada wifi-nya nyala. Jadi untuk wifi sendiri itu nyala dari mulai jam 6 sampai jam 11 malam. Oh ya, ada dimatiin juga wifi-nya? Iya, dimatiin. Jadi tujuannya biar kita bisa istirahat juga. Gitu. Tapi kan kalau tingkat 3 tetap sibuk nggak sih sebenarnya harus bangun tepat jam 4 pagi gitu tetap ya sebenarnya ya? Jadi kegiatan kita juga tetap sama, diatur dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Apalagi ada jabatan lagi, komandan peleton ya, berarti harus mengawasi teman-temannya sendiri. Gimana susahnya tuh kan teman-teman satu letting. Iya. Kalau ada yang nggak setuju gimana tuh? Jadi untuk ngatur teman-teman sendiri itu juga tantangan buat kita ya. Tantangan tersendiri. Jadi emang ada yang bisa banget diatur, terus ada yang agak sulit gitu. Tapi ya dari situ kita juga melatih kesabaran kita juga. Kedepannya juga kan kita bakal jadi komandan peleton kan kalau sudah masuk di akademi militer. Ini langsung nih karena kita lagi ngomongin masalah ngatur temen. Ini ada yang gabung di Instagram Siva_05. Adakah taruna yang berantem antar letting bahkan sama adik tingkat? Untuk berantem mungkin nggak ada. Berselisih tuh biasa ya, cowok-cowok ngumpul ya kan biasa. Tapi tetap ya karena tadi sudah diajari dari tingkat 1 sistem asah asih asuh tadi. Benar itu. Jadi soalnya juga kalau berantem salah satu dosa besar taruna. Kalau ketahuan resikonya bisa dikeluarin. Oh, itu juga termasuk kalau misalkan cuman ini kayak dorong-dorongan gitu. Apa jail-jailan gitu. Kalau jail-jailan masih aman ya. Tapi selalu adakah yang seperti itu? Nggak ada ya karena ya tadi 7 besar dosa taruna itu. Apa aja tuh 7 besar dosa taruna? Taruna aja ada dosa besar loh. Apa aja bang? Contoh-contohnya nih narkoba, mencuri, asusila, mencontek. Lah asusila sama cowok ngapain asusila ya? Betul. Kalau dulu waktu ada taruni mungkin, karena sekarang laki-laki semua kan? Iya. Mencontek itu. Mencontek juga dosa besar. Berkelahi. Terus keluar dari akmil. Nembok ya, nembok. Terus itu. Satu lagi banyak lah yang jelas ya, dan itu juga kayak pelanggaran-pelanggaran yang bisa dibilang universal sih. Semua institusi apapun tuh tidak mentolerir pelanggaran-pelanggaran tersebut ya. Tapi yang jelas 3 tahun dari dulu masih diingat beratnya awal-awal sampai sekarang sudah bertahan 3 tahun. Nyangka nggak sih sampai setahap ini? Alhamdulillah sendiri saya juga bersyukur bisa sampai di titik sejauh ini. Itu juga bukan karena dari diri saya juga ya, itu berkat juga dari kedua orang tua yang selalu mendoakan saya di rumah. Ya seperti itu. Kalau dari Bang Kausa? Kalau dari saya mungkin setiap orang punya motivasinya sendiri untuk melanjutkan pendidikan. Misalnya kalau kita sudah jenuh dengan kegiatan di akmil, udah pusing mengikuti pendidikan, pasti ada sesuatu yang membuat kita semangat kembali untuk melaksanakan pendidikan. Oh, kita harus bisa ngelakuin ini, harus selesai pendidikan. Ada sesuatu pasti yang setiap orang punya
tujuan. motivasi masing-masing tujuannya. Oke. Dan kalau di Mesonet ini udah bisa nempel foto-foto ya, bisa dibilang ya. Karena kan seninya tingkat 3 tuh katanya depan ruang belajar itu udah bisa majang foto orang tua, foto saudara-saudara, rekanita mungkin penyemangat. Itu juga dilakukan nggak sih Bang? Iya ada. Ya pastinya. Oke. Ada lagi yang namanya Dede Rahayu. Kalau Taruna Akademi Militer ini kalau lagi free time suka buka-buka info sampai gosip terbaru nggak sih? Kapan sih Taruna bisa pegang handphone? Nah, untuk pegang handphone sendiri itu pada waktu pesiar sama kalau Sabtu Minggu kadang ada izin bermalam itu. Oke. Jadi waktu itu kita dibagikan handphone. Itu dikumpulinnya kemana? Dikumpulnya di batalion nanti. Di batalion nanti ya. Jadiin satu. Oke. Per peleton. Oke. Kalau hari-hari biasa gitu suka browsing-browsing, cari-cari gosip, tahu lagu baru. Coba ini tes dulu lagu paling baru yang ditahu sama Bang Hafiz, sama Bang Kausar apa nih? Lagu paling baru. Coba kita tes dulu. Apakah mereka tahu keadaan dunia luar ya? Aduh. Kurang monitor itu. Kurang monitor lagu baru. Lagu-lagu Jawa mungkin ya. Malah lagu-lagu Jawa. Ya karena orang Solo ya, jadi harus tahu. Betul. Kalau current issues internasional, berita internasional lagi viral banget yang abang tahu apa? Untuk berita tadi itu saya lihat ada yang orang penyusup masuk ke istana negara gitu. Iya, itu kemarin. Itu kemarin. Oke, Bang Kausar? Sama mungkin ya. Lihatnya bareng. Berarti emang bener ya. Jadi mereka udah nggak punya waktu untuk cari-cari berita-berita terkini karena fokusnya emang lagi pendidikan gitu. Tujuannya kayak gitu sahabat Tidar. Tapi tetap ya mencoba kalau lagi belajar pun dengerin lagu kan? Iya. Atau enggak? Masa sih belajar doang nggak denger lagu kan nggak enak. Apalagi di Sumartal tuh, kan? Nah itu kan tempat favorit para taruna tuh kalau nyebut Sumartal tuh udah langsung kayak ces banget. Baik, pertanyaan lainnya sahabat kita silakan dikasih tahu di WhatsApp 0878 878 9430 atau boleh kirimkan kita ke Instagram @radio_tidar_fm. Nanti kita akan jawab masih di Taruna kita bareng sama para Taruna Akademi Militer yang masih akan terus menginspirasi sampai jam 5 sore nanti. 94,3 FM Taruna Kita. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Masih di Taruna Kita bareng sama Iqbal yang nemenin sampai ke jam 5 sore. Kita masih berbagi inspirasi bersama para Taruna Akademi Militer tingkat 3 ya, yang sudah kembali meluangkan waktunya di kala pesiar. Ada Sarmadatar Kausar Fadzri dan juga Sarmadatar Hafiz Hanesa. Dua-duanya ini adalah komandan peleton Korps Madya. Nah ini kan memimpin jadi komandannya teman-teman sendiri. Itu proses seleksinya tuh dulu kayak gimana tuh? Jadi untuk proses seleksinya waktu kita Taruna tingkat 2 gitu. Jadi dilihat dari tripola dasarnya. Tripola dasar itu terdiri dari akademik, kemudian jasmani, sama sikap kepribadian perilaku itu. Jadi kalau 3 aspek-aspeknya kita itu bagus, nanti dari pengasuh-pengasuh akan ngajuin nama-nama itu. Jadi yang dari ranking-ranking yang bagus itu. Dari pengasuh akan ngajuin sama dari senior. Setelah itu akan terbentuknya Podo Korps itu. Kalau dari Bang Kausar masih ingat nggak ngapain sehingga bisa terpilih jadi komandan peletonnya? Yang terpenting ya, mungkin tidak ada pelanggaran, catatan pelanggaran. Itu pasti nilainya lebih bagus daripada yang lain kan, nilai sikap dan perilakunya. Sedangkan yang pelanggaran ini dipisah. Terakhir pelanggaran ini, coba komandan peleton juga apakah namanya juga manusia tidak luput dari dosa? Ingat nggak pelanggaran terakhir yang dilakukan para komandan peleton ini ngapain terakhir nih? Berapa tahun yang lalu mungkin ya pelanggarannya, atau bahkan berapa bulan yang lalu, atau berapa hari? Kalau saya alhamdulillah belum ada ya. Saya juga alhamdulillah belum ada pelanggaran. Makanya jadi komandan peleton ya. Betul. Karena udah straight to the point gitu. Fokusnya udah tertuju. Terima kasih. Dan ini susah nggak sih sebenarnya memimpin teman-teman sendiri gitu, apalagi biasa ya umur 21 ya total ya, kepala 2 lagi dorong-dorong muda gitu, dipimpin sama teman sendiri. Itu tuh gimana? Suka dukanya? Mimpin teman sendiri mungkin lebih susah ya daripada mimpin junior. Soalnya kalau kita mimpin junior pasti junior juga akan melakukan yang kita perintahkan. Misalnya kita perintahkan apa langsung. Kalau teman sendiri
mungkin ada yang nurutin, ada yang enggak. Tapi lama kelamaan juga akan mendengarkan dan melaksanakan yang kita katakan. Kalau tugas-tugasnya atau kayak job desk-nya komandan peleton itu tuh ngapain aja dari awal sampai akhir? Untuk jadi jobnya dari komandan peleton itu, jadi kita mengatur peleton kita sendiri. Selain itu juga jadi tangan kanan dari pengasuh kita juga. Jadi kita membantu tugas-tugas pengasuh. Oke, jadi kayak dari pagi jam 4 cetek, yang belum bangun diurusin, harus di ini. Terus nanti waktunya apel juga dicek dulu, harus semuanya. Tapi kalau untuk kita tingkat 3 rata-rata sudah dewasa, jadi udah in mind lah kayak gitu, nggak usah diopak-opak lagi, itu udah kumpul sendiri. Kalau menindak nih, kan namanya komandan nih, anak buahnya kalau misalkan ada salah, ada penindakan, itu gimana tuh nindak teman sendiri? Apakah juga dilakukan atau gimana? Atau tingkat 3 tuh udah yang tadi dibilang udah in mind, jadi udah jarang ada penindakan teman sendiri? Atau tetap ada? Nggak ada kalau saya. Kalau saya cuma hanya pakai kata-kata aja. Oke, ayo gitu kan biasanya. Kalau saya mungkin tindakan kepada teman sendiri belum ada ya, soalnya rata-rata baik. Pelanggaran juga cuman beberapa kali yang ringan-ringan. Karena kalau satu melanggar semuanya ikutan ya, denger ya. Betul. Oke, berarti satu kena push up semuanya push up. Iya. Oke, ngeri sekali ya. Mungkin juga untuk kalau anggota peletonnya pelanggaran dan tenkornya yang ditindak bisa jadi. Oke, ngeri juga ya. Tapi ini apakah juga berpengaruh terhadap kelulusannya besok jabatan-jabatan ini? Atau sebenarnya cuma nilai plus aja? Mungkin hanya nilai plus waktu taruna. Kalau untuk kedepannya untuk kelulusan itu tetap dilihat dari nilai dan lain-lain. Jadi kalau kali ini hanya nilai plus memimpin saja. Oke, dan ini kemarin juga kita barusan dengerin kabar kalau Sarma Datar Hafiz Hanesa ini termasuk salah satu yang tampil di GSCL di Stadion GBK Jakarta ya? Iya benar. Itu acara apa itu? Waktu itu kemarin acara penutupan Liga Santri Nasional. Jadi Bapak Kaset itu mengundang Genderang Suling Can Kananta untuk mengisi acara di penutupan Liga Santri Nasional itu di final. Ini emang lagi ada pendekatan banget dengan para santri ya, termasuk ada pertanyaan yang ngomongin santri juga. Ini mohon dijawab kakak ya. Maaf kak, mau nanya, saya kelas 4 Pondok Gontor 1 Ponorogo, rencana lulus Gontor mau masuk ke Akmil, apakah bisa? Apakah jalur santri harus hafiz Quran? Mekanismenya seperti apa? Misal pintar bahasa Arab, apakah juga dapat prioritas untuk masuk ke akademi militer? Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri, saya dulu juga alhamdulillah saya bisa MTQ. Jadi saya punya keahlian di musabaqah tilawatul Quran. Dari SD sampai SMA. Saya waktu SD sampai SMA itu sering ikut perlombaan MTQ tingkat kabupaten kayak gitu. Karena dengar-dengar ketika Jumatan pun yang khotbah juga taruna ya. Iya. Nah, itu dia. Itu juga yang diambil dari yang punya kemampuan atau punya keterampilan di ilmu agama lebih tinggi dibanding yang lain ya. Kemudian ada Muhammad Al Idrus, izin kalau Gigi Gingsul mendingan dicabut atau sebenarnya lolos kualifikasi? Untuk Gigi Gingsul sendiri lebih baik dicabut. Soalnya untuk di kesehatannya mungkin akan kena kalau ya, yang jelas ya. Kemudian ini ada Erika, setiap hari Sabtu selalu standby di wisata olahraga dan pasar Sabtuan Akmil, tapi nggak pernah lihat kakak-kakak taruna. Ini kakak-kakak pada ngapain kalau hari Sabtu? Untuk kalau hari Sabtu sendiri sering sebenarnya ya? Sering GSCL itu sering merapat. Mungkin kemarin lagi yang GSCL lagi acara. Kemarin memang nggak ada taruna kelihatan sih memang hari Sabtu kemarin. Karena kemarin kan yang GSCL juga berangkat ke Jakarta. Iya betul. Yang lain nih taruna-taruna lain tuh ngapain sih di hari Sabtu itu? Untuk yang lainnya melaksanakan bimbingan dan pengasuhan Sparko. Ada yang Sparko juga. Kalau misalkan lagi ada kan biasanya hari Sabtu tuh ada yang lari-lari pakai seragam merah biasanya ya. Betul. Itu kalau misalkan dicegat ngobrol-ngobrol boleh atau enggak? Kalau minta izin dulu mungkin boleh. Sama tarunanya ya? Betul. Atau tarunanya minta izin sama pengasuhnya? Nanti tarunanya minta izin sama pengasuhnya. Oh, itu mekanismenya pusing juga. Kalau ini lagi basketan, suka ada taruna yang lagi basket di hari Sabtu. Kalau misalkan nimbrung, gabung basket atau gabung tenis, itu boleh atau enggak? Langsung main ini. Langsung main aja. Ajak aja. Mantap sekali sudah terjawab ini netizen ya.
Ada lagi dari Angela Ramadhani. Kakak-kakak kalau hari Rabu pesiar itu kemana aja? Tempat di Magelang yang paling sering dikunjungi waktu pesiar mana aja? Thank you. Kalau tempat pesiar yang sering dikunjungi mungkin di Artos gitu. Sekitar Artos, alun-alun seperti itulah. Sering ke alun-alun ya? Iya, dan gitu. Kalau ini hari habis ini agenda mau kemana nih? Kalau saya ke pos Poskor. Ada poskor itu apa, boleh dijelaskan? Itu tempat kita kayak naungan gitu lah. Kalau mau pesiar nggak tahu harus kemana kan, pengen di rumah aja, pengen telepon orang tua, jadi ada tempatnya sendiri. Itu berarti kayak abang ngekos atau bagaimana? Bisa dibilang seperti itu. Berarti ada kos-kosan di luar juga ya, Taruna tetap ngekos ya. Itu juga sekaligus nabung tidur ya. Nyukupin tidur ya yang kurang-kurang kayaknya ya. Menarik sekali. Sebelum kita pamitan, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk yang kepengen banget masuk ke Akademi Militer, terlebih abang sekali daftar lolos. Pesan apa yang mau abang sampaikan ke calon adik-adik nih? Pesan saya untuk adik-adik yang berminat untuk bergabung di Akademi Militer, tumbuhkan niat kalian, karena untuk menjadi bergabung di Akademi Militer itu tidaklah sangat sulit itu. Jadi di saat kamu bermalas-malasan, di saat kamu tidur-tiduran, ingatlah ribuan dan jutaan pesaingmu berusaha keras untuk mengalahkan. Ya karena tingkat nasional ya, tapi begitu ketemu senang ya bakal dikasih tugas untuk mengabdi bersama-sama. Kalau dari Bang Kausar? Kalau dari saya, kalau adik-adik mau daftar, kalian sudah punya tekad, terus masih ragu-ragu, daftar nggak, daftar aja. Soalnya kalau kita nggak mencoba, kapan mau berhasilnya? Betul, nggak perlu dipikirin, lakuin itu yang paling penting ya. Lakuin yang terbaik terlebih dahulu, untuk hasilnya kita pikirkan belakangan. Pikir belakangan. Yang jelas tadi persiapannya ya. Betul. Beneran berat karena saingannya satu Indonesia ya, dan 1 tahun itu cuman berapa sih kalau angkatan darat ngambilnya? Mungkin sekarang 300 sampai 400 ya tuh. 300 pemuda dari seluruh Indonesia, itulah sainganmu. Jadi persiapannya emang harus matang, preparation perfect, performance-nya juga harus beneran dipersiapkan ya. Terima kasih sekali lagi untuk Sersan Mayor 2 Taruna Kausar Fajari, juga Sersan Mayor 2 Taruna Hafiz Hanesa. Sukses selalu Bang. Ya. Selamat lanjut pesiar. Maaf sekali diganggu nih, harus diberikan inspirasi dulu untuk menyapa warga Magelang. Dan demikian sahabat Tidar untuk Taruna kita edisi kali ini. Terima kasih sekali yang sudah menonton di Instagram Live kita. Sudah beberapa pertanyaan dijawab, dapat love banyak banget. Abang-abang. Terima kasih. Halo Kak, nanya kalau pesiar terus nggak keluar kota ngapain aja nih? Kalau nggak keluar itu biasanya di dalam juga kan fasilitas juga banyak. Sumartal dong, ya kan? Atau lari-lari keliling. Mungkin game gitu. Kalau ngirimin makanan boleh nggak sih sebenarnya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau di luar baru bisa. Iya, ketemunya di luar mungkin ya, Sarabina Kai. Kayaknya ini mau ngirimin GoFood makanan nih ini ya. Terima kasih banget sekali lagi untuk Sersan Mayor 2 Taruna Kausar Fajari dan juga Sarmar Datar Hafiz Hanesa yang nanti bakal lanjut pesiar. Sukses selalu, masih ada setahun. Konsistensinya dijaga sampai ketemu di Istana Negara waktu Praspa. Ya kan? Demikian karena kita untuk edisi kali ini. Terima kasih yang sudah live Instagram. Untuk acara kita juga nanti bakal bisa dilihat di YouTube channelnya Radio Tidar @RadioTidarFM. Iqbal pamit, Suara Adita Karya, Radio Tidar, sampai jumpa. 94,3 FM, Radio Tidar.